Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah rabbil alamin, pada malam hari ini kita dapat hadir kembali yang 2 pekan kita tidak isi karena lagi berkegiatan di Jakarta. Kebetulan amanah untuk mengikuti pelatihan sertifikasi pembimbing haji dan umroh selama 8 hari atau 9 hari. Namun alhamdulillah malam hari ini kita akan lanjutkan. Jadi bahasan kita yang lalu terkait, saya kira sudah masuk dari pengantar konsep keluarga sakinah. Ya. Dan kita sudah jelaskan definisi daripada sakinah itu secara ringkas terkait dengan pengantarnya. Sakinah yang merupakan dari kata bahasa Arab, ya. Awal dari kata sakinah yang artinya berhenti. Jadi sesuatu yang berhenti setelah bergerak, dengan sakinah. Jadi kalau dinyatakan keluarga sakinah itu berarti, ya, keadaan yang pernah bergerak lalu jadi tenang. Jadi kata sakan yaskunu, tenang, senang, diam, tidak bergerak, di mana tenangnya ini setelah bergejolak. Jadi menempati rumah memakai tanda, ya, sukun, jadi sakinah. Ya, sama artinya dengan tumaknina, ketenangan, kemuliaan dan kehormatan. Jadi kalau kita lihat dari sisi bahasa bahwa ketenangan dan kemuliaan itu, kehormatan itu terkadang diperoleh setelah bergejolak. Tapi saat kita mampu menenangkan diri, situlah sebenarnya kemuliaan dan kehormatan. Jadi kalau dalam rumah tangga tidak pernah bergejolak, itu sudah sulit untuk bisa tenang. Karena adanya tenang itu karena pernah bergerak. Sehingga ketenangan akan terasa ketika banyak bergerak. Ya, samalah ketenangan dan sakinah itu tidak terasa kalau tidak pernah bergerak. Tidak pernah ya, maka dalam rumah tangga, dalam hal ini, ya, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada dalam gua Hira dikejar oleh kaum musyrikin, Allah turunkan wa anzala sakinata fi qulubi. Kalau Allah turunkan sakinah di dalam diri-diri mereka. Tsumma anzala sakinatahu ala rasuli wa alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzaba alladziina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Ketenangan itu ketika Allah menggambarkan bagaimana Allah turunkan dalam surat Taubah kepada Rasul dan orang-orang beriman, dan menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang kafir. Dan demikian pembelasan orang-orang yang kafir. Nah, itu yang disebut kalau Quran, illa tansuruhu, di mana ketika yaqulu li sahibihi, ketika Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Yang bersedih karena Allah bersama kita. Anzalallahu sakinatahu. Lalu Allah turunkan ketenangannya. Jadi kesedihan itu muncul setelah kita, maksudnya ketenangan itu muncul setelah kesedihan. Ya, dalam hukum sunatullah, cara Allah untuk menenangkan seseorang itu dibuat dulu sedih. Jadi cara Allah untuk menenangkan seseorang itu bisa menikmati sakinah. Allah jadikan dulu mereka, ya, bergejolak supaya lebih terasa dari makna sakinah itu.
Makanya Allah menyatakan la tahzan innallaha ma'ana. Nah, saat kita mampu menenangkan diri saat kondisi sedih, situlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan turun. Ya. Baik. Kemudian apa makna keluarga sakinah? Jadi keluarga sakinah. Jadi munculnya keluarga sakinah itu merupakan penjabaran dari firman Allah dalam surah Rum ayat 21, di mana yang menyatakan bahwa tujuan rumah tangga atau tujuan berumah tangga berkeluarga adalah mewujudkan ketentraman atau ketenangan dengan dasar mawaddah warahmah, saling mencintai dan saling penuh kasih sayang. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dari di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu dia menciptakan pasangan supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dari kata taskunu di situ diturunkan dari kata sakinah yang artinya tenang. Nah, lalu dimaknailah sakinah itu sebagai kedamaian, keharmonisan, kekompakan dan kehangatan. Dari kata taskunu, ya. Jadi sakinah dimaknai damai, tentram, harmonis, kompak, hangat. Jadi wujudnya kesakinahan itu merupakan hasil dari berkembangnya mawaddah dan warahmah dalam rumah tangga. Jadi tadi yang kita nyatakan damai, tentram, harmonis, kompak, bahagia itu muncul dari tumbuhnya sifat mawaddah warahmah. Di mana mawaddah warahmah itu adalah rasa kasih sayang dalam keluarga. Jadi sakinah munculkan ada mawaddah. Nah, mawaddah di mana apa? Mencintai, menyayangi dengan penuh rasa tanggung jawab antara suami istri. Jadi kalau makna tadi mawaddah adalah rasa saling, ya saling, rasa saling mencintai dan menyayangi. Apa bedanya mawaddah dan warahmah? Sedangkan rahmah itu bermakna rasa saling simpati. Jadi saling pengertian dan menghormati dan saling memahami tanggung jawab antara satu dengan lain. Nah, jadi bisa dibedakan antara mawaddah dan warahmah. Jadi mawaddah adalah rasa saling mencintai, saling menyayangi dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi cinta dan sayang dengan rasa tanggung jawab. Sedangkan rahmah adalah pengertian, menghormati dengan rasa tanggung jawab pula. Ya. Inilah dua konsep. Dengan mawaddah warahmah itu muncul dari sakinah. Jadi sakinah terbentuk dari mawaddah warahmah. Saya kembali bahwa dua hal itu saling menentukan. Jadi wa min ayati litaskunu ilaiha. Ya agar bisa tenang, maka perlu dibangun cinta, menyayangi dengan penuh tanggung jawab. Nah, kalau rahmah saling hati, pengertian, saling menghormati dengan penuh tanggung jawab. Dari sinilah keluarga sakinah itu didefinisikan oleh Muhammadiyah, memberikan definisi keluarga sakinah. Bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di kantor urusan agama yang dilandasi rasa saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi Allah. Nah, ini yang harus dibangun. Berarti dalam bentuk keluarga sakinah memang perlu dirawat, perlu dibangun. Jadi keluarga sakinah adalah bangunan keluarga.
dibentukkan keluarga. Di mana dasar bentukan keluarga ini adalah perkawinannya sah. Otomatis kalau pernikahan tidak sah tidak mungkin sakinah. Dan ditambah kesakinahnya itu kalau dicatat di kantor urusan agama. Catat. Di pandangan Tarji kalau pernikahan tanpa tercatat itu tidak sakinah karena akibatkan nanti konflik terkait dengan jadi regulasi pernikahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia terkait dengan dan pernikahan. Nah, tentu inilah nanti pernikahannya rasa saling menyayangi, menghargai, dengan penuh rasa tanggung jawab. Lalu kenapa keluarga sakinah itu harus dibentuk? Apa landasannya? Apakah itu semata kebutuhan kehidupan manusia atau memang itu adalah panggilan atau kepesan ilahiyah yang tidak semata-mata bahwa itulah kebutuhan hidup seorang hidup dalam rumah tangga, tapi memang memiliki landasan. Maka dalam bentuk keluarga sakinah ini supaya kuat, maka landasannya itu adalah tauhid. Jadi keluarga sakinah dibentuk berlandaskan pada tauhid, karena dia adalah fondasi. Ibaratnya kalau nikah kan bagian dari cabang ranting, di mana memiliki akar. Jadi keluarga yang kuat itu kalau di cabangnya, ya kan nikah itu cabang cabang Islam sama dengan sholat, puasa. Kalau tidak memiliki akar, maka otomatis batangnya itu nanti cepat rapuh, bisa tumbang. Maka perlu dilandasi pada tauhid. Jadi apa artinya keluarga yang berlandas tauhid? Maka orang yang membangun rumah tangga ataukah sudah terbentuk rumah tangga harus sadar bahwa semua proses dan keadaan kehidupan keluarga harus berpusat pada Allah. Nah, ini poinnya. Ya, setiap dari kita dalam membentuk rumah tangga harus sadar dan dihayati dalam hati dan merasakan dalam jiwa bahwa semua proses dan keadaan kehidupan dalam rumah tangga harus berpusat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kepemilikan berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi karena kepemilikan adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah, oleh karena itu semua kegiatan harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa dasarnya bahwa kita milik Allah dan kembali kepada Allah sehingga semuanya harus berdasar kepada Allah itu? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sungguh milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Wa in tubudu ma fi anfusikum. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu. Au tukhfuhu, atau kamu sembunyikan. Yuhasibukum bihillah. Niscaya Allah akan memperhitungkan. Ayakfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Maka di situ Allah akan mengampuni siapa yang dikehendaki dan akan menyiksa bagi siapa yang dikehendaki. Wallahu ala kulli. Kita bahwa tauhid itu mengesahkan Allah, keimanan yang kuat menjadi landasan pembentukan keluarga sakinah. Harus terbentuk dalam tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah dan tauhid uluhiyah. Jadi berarti dalam rumah tangga kita sadar itu. Ada kesadaran tauhid rububiyah yang diambil dari firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahwa kita ini diatur oleh Allah. Rumah tangga ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid mulkiyah,
Maliki Yaumiddin. Ya, kepemilikan milik Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tauhid uluhiyah, yaitu penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana menerapkan tauhid rububiyah dalam rumah tangga? Jadi dalam rumah tangga kita berkeyakinan bahwa Allah satu-satunya pencipta, jadi pemelihara, atau pemberi hidup, pengendali semua makhluk, semua urusan. Sehingga dalam rumah tangga kan, bahwa hidup itu siapa yang memberikan kehidupan? Allah. Dalam rumah tangga siapa yang mengendalikan? Jadi semuanya berada di dalam pengendalian Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua tauhid mulkiyah. Bagaimana implementasi tauhid mulkiyah dalam rumah tangga? Ya, kita sebagai keluarga rumah tangga yakin bahwa satu-satunya Tuhan yang memiliki dan menguasai seluruh makhluk dan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana menerapkan tauhid uluhiyah dalam rumah tangga? Allah menjadi sembahan atau kaidah yang diataati, yang diakan sumber pengabdian dan menjadi tujuan dalam kehidupan dan menjadi kehidupan. Karena dalam rumah tangga itu kan ibadah sebenarnya. Puasa rumah tangga dan menjaga rumah tangga melewati harus bertujuan bahwa kehidupan yang kita lewati ini semata-mata untuk beribadah dan menaati Allah. Itu lewat pernikahan. Kita terbentuk bukan, jadi ada dasar diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu konsep dalam keluarga ini, konsep secara umum. Jadi bahwa yang mendapatkan pengabdian hanya Allah. Maka dalam rumah tangga suami istri saling mengingatkan untuk senantiasa pengabdian kepada Allah. Ini dasar dalam rumah tangga itu. Harus ada nilai nasihat, saling mengingatkan, saling menguatkan. Kalau terkadang kita ini lemah, namun saat dikuatkan sama yang lain, supaya tujuan hidupnya selalu melakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, landasan tauhid keluarga sakinah itu diterapkan dalam proses pemilihan pasangan. Nah, dimulai. Jadi tauhid keluarga sakinah itu bisa diterapkan dalam proses pemilihan pasangannya. Ya. Tauhid. Di mana lagi? Dalam proses pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan. Jadi pada saat kita milih pasangan, landasan tauhid harus ada. Jadi saat mencapai sejahtera dan bahagia, proses pencapaian supaya bisa bahagia juga harus ada tauhid. Bahkan dalam proses pemecahan masalah yang terkadang dihadapi dalam rumah tangga harus juga berlandaskan tauhid. Dan dengan demikian pada saat pemilihan masa pasangan, upaya untuk bisa sejahtera, ya, terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup, ada masalah yang terjadi di dalam rumah tangga, tetap bingkainya adalah bingkai tauhid. Bahwa Allah yang mengatur kita. Allah yang mencintai dan hanya kepada Allah kita beribadah. Nah, dan dengan landasan tauhid ini, kita bisa menumbuhkan itu perasaan tentram. Ya, dalam memilih pasangan tanpa tauhid pasti kacau. Pilihan. Pada akhirnya nanti ketika Allah telah terjadi misalnya dalam nikah tidak ada tauhid,
Ya, kemungkinan terlalu bahagia ataukah terlalu bersedih. Nah, dalam Islam tidak boleh terlalu bahagia dan juga tidak boleh bersedih, terlalu bersedih. Ya. Tapi dengan landasan tauhid itu kita akan merasakan ketentraman dalam proses dalam rumah tangga. Mendorong motivasi berhasil, meluruskan arah, kadang kita bingung, ya frustasi. Maka landasan tauhid ini akan nanti menghindari sifat ya, munculnya orientasi egois, materialistis maupun mistis dalam kehidupan rumah tangga. Dahsyat ini kalau ya pembinaan rumah tangga dibangun dengan landasan tauhid. Tadi kita katakan dimulai dari awal proses pemilihannya. Nah, kalau sudah menikah bagaimana bisa sejahtera? Karena otomatis banyak cobaan, banyak tantangan untuk bisa mencapai kebahagiaan. Tidak boleh lepas daripada nilai tauhid. Harus dibingkai terus. Apalagi kalau terjadi masalah yang terjadi dalam rumah tangga harus bertauhid. Kenapa muncul perceraian? Karena kemampuan untuk menahan diri dan mencegah masalah yang tidak melibatkan Allah di situ yang membuat tidak terselesaikan masalah. Dan harus ada nilai tauhid di dalamnya. Nah, baik, itu landasan uh, keluarga kita. Untuk bisa membentuk keluarga sakinah harus berlandaskan tauhid. Kemudian yang kedua, asasnya. Jadi kalau landasannya tadi adalah tauhid, lalu asas yang membentuk keluarga sakinah itu, keluarga sakinah perlu didasari dari 5 asas. Ya. Ada 5 asas oleh Tarjim Muhammadiyah dalam membentuk keluarga sakinah. Yang pertama adalah asas karamah insaniyah. Jadi, asas karamah al-insaniyah. Itu maksudnya adalah menempatkan manusia sebagai makhluk Allah yang memiliki kemuliaan dan kedudukan. Sehingga nanti dalam rumah tangga kita jelaskan ini asas asas menempatkan manusia sebagai makhluk Allah yang mulia. Yang kedua ada namanya asas pola kesetaraan, asas keadilan, ada asas mawaddah warahmah, dan ada asas pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia dan akhirat. Nah, 5 ini dasarnya. Coba kita menggali satu persatu secara ringkasnya. Jadi keluarga sakinah itu dapat terbentuk kalau berasas pada kesadaran dan keyakinan dan kemampuan untuk menempatkan manusia sebagai makhluk mulia dan punya keutamaan. Ya, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak cucu Adam. Sehingga sebagaimanapun tingkat ya. Jadi status sosial manusia di hadapan Allah tidak ada yang beda. Semuanya mulia. Apakah orang kaya, orang miskin. Di hadapan Allah sebenarnya adalah mereka makhluk yang mulia. Bahkan orang yang berpendidikan, orang yang tidak berpendidikan, itu semuanya adalah makhluk Allah yang mulia. Sehingga nanti dalam rumah tangga menempatkan manusia tidak seperti binatang, tidak seperti yang lainnya. Baik, itu asas karam manusia, di mana Allah menciptakan ya dengan dibekali berbagai macam potensi. Jadi kenapa mulia? Karena manusia punya potensi. Allah memuliakannya dengan berbagai macam keutamaan, bahkan menjadi wakil Allah. Nah, luar biasa kalau Allah manusia itu adalah wakil Allah, khalifah. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Cukuplah kalau Allah yang maha mulia, sedangkan manusia itu diberi keutamaan menjadi wakil Allah di muka bumi dalam memakmurkan.
Nah, pandangan manusia yaitu ini dalasi daripada firman Allah tadi, surah Isra ayat 70. Laqad karramna bani Adam. Manusia itu manusia mulia karena tadi memiliki kelebihan seperti potensi beragama, punya moral, punya indera, manusia punya akal, manusia memiliki hati nurani yang bisa membedakan baik dan buruk. Manusia itu patut di mana mereka tahu mana yang buruk, mana yang hina, ya bahkan dia tahu mana yang tidak utama, mana yang utama. Oleh karena itu, dalam keluarga sakinah, setiap anggota keluarga saling memuliakan karena mereka tercipta dalam keadaan terhormat, sehingga tidak boleh merendahkan suami, merendahkan istri, istri merendahkan suami dengan latar belakang pendidikan atau latar belakang apapun itu statusnya, tidak boleh saling merendahkan karena manusia tercipta dalam keadaan terhormat. Yang mengharuskan saling menghargai, ya saling mendukung, supaya berhasil, bahagia lahir dan batin, sehingga dalam pergaulan juga dikembangkan itu. Sebagai pribadi memiliki keutamaan, kondisi baik, kemudian ada keunggulannya, kemudian harmoni. Nah, dari asas karena manusia insania ini, itu menghindarkan dari hal yang tidak berkeadilan, terhindar dari kekerasan. Sehingga keluarga sakinah yang dilandasi dari asas insania, karama insania, itu menjamin tumbuh kembangnya semua anggota keluarga dengan potensinya. Akan menghadirkan kasih sayang dan menghindari segala bentuk kekerasan. Apa muncul cemoohan, cacian, makian, kekerasan? Karena tidak menghargai dan menghormati kebudayaan manusia. Sehingga sejahat bagaimanapun manusia itu tetap terhormat sebagai manusia. Laqad karramna bani Adam. Apalagi kita dalam rumah tangga. Baik, kemudian yang kedua adalah asas hubungan kesetaraan. Nah, ini juga perlu dilandasi, ya, bahwa antar anggota dalam keluarga sakinah bersifat kesetaraan, yaitu pola hubungan antar manusia. Jadi dilandasi dari sikap bahwa semua manusia punya nilai sama, punya statusnya dan perannya. Seseorang tidak menimbulkan perbedaan nilai kemanusiaan di hadapan orang lain. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah ketakwaan. Yang membedakan nilai kemanusiaan di hadapan Allah adalah takwa. Sehingga hubungan kesetaraan yang dilandaskan pada nilai kemanusiaan itu ternyata diabadikan dalam Al-Quran. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Nah, dari konsep bahwa yang mulia itu adalah orang bertakwa sehingga di hadapan Allah setara di hadapan Allah, maka ya inilah yang akan nanti mendorong sikap tafahum. Jadi saling saling mengerti, saling memahami. Tasamuh juga muncul, toleransi, ya. Bahkan menghargai terhadap yang lain. Status, walaupun status dan usianya berbeda. Jadi konsep kesetaraan di hadapan Allah, bahwa yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan nanti saling memahami. Mungkin status sosialnya berbeda. Ya, ada yang misalnya suku yang berbeda ataukah latar belakang keluarga yang berbeda. Tapi pada saat terbentuk rumah tangga, di mana pola kesetaraannya itu yang ada, maka itu akan terhindar
Ya, walaupun tadi nyatakan ya, tingkat kekayaan bahkan usianya pun mungkin berbeda, ya, sehingga itu saling menghargai. Maka menghindarkan pula sifat kekerasan terhadap orang lain. Jadi sifat dialogis, ingin selalu berdialog, saling menghargai, memberikan mengisi informasi, itu dan nanti menyuburkan rasa kasih sayang antara mereka. Nah, pada saat hubungan itu dibangun dengan dasar dialogis, itu memunculkan suasana yang kondusif, berkembang, potensi kemanusiaan, serta menghindar dari sifat-sifat egois dalam rumah tangga. Itu pentingnya as-sawasiyah dalam rumah tangga. Yang membedakan adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Lalu yang ketiga adalah asas keadilan. Nah, rumah tangga yang dibangun akan menjadi sakinah. Selain ada asas kemanusiaan, ada kesetaraan, ada asas keadilan. Dan ini kan merupakan nilai-nilai dasar, nilai-nilai universal. Semua agama, bahkan jadi semua agama itu mengejarkan, bahkan membudayakan keadilan. Jadi, dan di manusia kan terdapat potensi rohani yang selalu membisikkan perasaan keadilan, lalu mencari yang namanya keadilan. Itulah potensi rohiyah yang ada di dalam diri manusia yang selalu membisikkan perasaan adil. Kan gitu kan? Dalam hidup manusia, mana adilnya, mana adilnya. Selalu mencari keadilan. Kenapa? Kan itu adalah potensi ruhiyah yang ada dalam diri manusia yang menyukai keadilan. Karena itu adalah nilai-nilai dasar, nilai dasar kemanusiaan. Penyimpangan terhadap keadilan itu yang nanti merusak esensi kemanusiaan. Apa? Karena fitrah manusia adalah mencintai keadilan. Sehingga ketika terjadi ketidakadilan, maka akan menjadi potensi buruk terhadap nilai-nilai kemanusiaannya. Nah, Islam yang misi utamanya adalah rahmatan lil alamin, itu menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang asas, sesuatu yang mendasar, sesuatu yang sangat urgent sekali. Ya. Dalam hal ini, adil dimaknai memberikan hak-hak yang dimiliki sesuai fungsi dan peranannya. Tapi kalau kita lihat, Al-Quran tidak pernah mendefinisikan apa itu adil. Tidak ada definisi dalam Quran tentang adil. Tapi yang ada adalah penunjukan praktik penegakan keadilan. Menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil. Jadi praktek keadilan seperti apa? Allah hanya menjelaskan bahwa orang yang berbuat adil diangkat derajatnya, sebagaimana Allah melarang dan mencela tindakan ketidakadilan. Makanya situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'dilu wa aqrabu littaqwa." Nah, dalam penegakan keadilan itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran agar selalu menegakkan keadilan, walaupun itu kepada keluarga. Ya. Jadi selain berbuat adil, berbuat ihsan kepada umat agar terhindar dari perbuatan keji dan kemungkaran. Nah, sekarang bagaimana mengimplementasikan keadilan dalam rumah tangga? Jadi implementasi berbuat adil dalam rumah tangga dimulai dari adil terhadap diri. Jadi dalam mengimplementasikan keadilan dalam rumah tangga, mulailah adil terhadap diri. Kemudian adil kepada pasangan, adil kepada anak-anak, adil kepada orang tua, serta kerabat. Sekarang mungkin bertanya, bagaimana caranya berbuat adil kepada diri sendiri? Nah, arti adil terhadap diri adalah kita mampu memenuhi kebutuhan dan hak
diri. Ya, kita bisa belajar dengan hak diri kita. Ada kebutuhan badan, ada kebutuhan jiwa, spiritual, mampu seimbang secara seimbang dan baik. Kan? Jadi kalau dia tidak isi dirinya ini, ada kebutuhan badannya, ada jiwanya, spiritualnya, maka ketika dia adil pasti diberikan makanannya. Dia akan memberi makan spiritual, makanan jiwanya, makan badannya, haknya diberikan. Itu hak diri, keadilan diri. Lalu terus bagaimana bersikap adil kepada keluarga? Itu nampak dalam perlakuan, pemenuhan hak antara semua keluarga, seimbang, ya. Dan dengan Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan kita dalam Al-Qur'annya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin. Dan kan perintah dari Allah. Tegakkanlah keadilan. Jadilah saksi karena Allah. Biarpun itu terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak, kaum kerabat, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah asas mawaddah warahmah. Jadi saling kasih sayang. Nah, ini kita sudah jelaskan bahwa dua perekat keluarga sakinah itu adalah mawaddah warahmah. Yang dimana mawaddah kita jelaskan bahwa sebagai kasih sayang yang lahir dari interaksi fisik. Nah, sedangkan rahmat adalah kasih sayang yang lahir dari interaksi batin. Nah, ini salah satu hal yang membedakan sebelumnya. Jadi kalau mawaddah itu kasih sayang yang lahir dari interaksi fisik. Sedangkan rahmah adalah kasih sayang yang lahir dari interaksi batin. Nah, mawaddah juga dapat diartikan sebagai cinta potensial. Cinta berada dalam diri seseorang terhadap orang lain. Sedangkan rahmah berarti cinta aktual dan terwujud dalam usaha-usaha untuk berbuat kebajikan. Baik, kemudian terakhir adalah asas pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia akhirat. Jadi keluarga sakinah harus berasas bahwa keluarga sakinah merupakan bangunan keluarga yang dirancang untuk mampu memenuhi kebutuhan pokok. Jadi sejahtera yang mengandung kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi tidak hanya semata di akhirat, tapi di dunia juga, atau di dunia tanpa akhirat. Maka oleh karena itu, inilah Al-Quran selalu mengajarkan kepada kita doa. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Jadi dalam rumah tangga kita tidak boleh mengabaikan dua kemaslahatan itu. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Karena itulah fitrah manusia, di mana lahir membawa beberapa potensi kemanusiaan yang berkembang, yang memiliki beberapa kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh siapa? Oleh keluarga, supaya berkembang potensinya. Dimana kebutuhan apa yang harus dipenuhi dalam rumah tangga? Kebutuhan spiritual. Kemudian yang kedua, kebutuhan ubudi, yaitu doa untuk menghamba dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian potensi kekhalifahan harus terpenuhi, sejahtera bagi manusia, ya, sehingga ada menjaga lingkungan. Kalau empat manusia itu mempunyai kebutuhan jasa dia agar dirinya bertahan secara fisik, nah, itu harus terpenuhi. Dan mempunyai kebutuhan berpikir, ingin tahu, ingin belajar, ingin berkembang, dan kesemuanya itu kelima pokok tadi itu merupakan kebutuhan, maka harus dipenuhi. Lima kebutuhan itu kalau tidak terpenuhi, maka tidak akan terbentuk keluarga sakinah. Disimpulkan, kebutuhan spiritual, kebutuhan pendidikan, ekonomi, hubungan sosial, dan kesejahteraan lingkungan dan kebutuhan hidup
ya, secara natural. Baik, saya kira untuk sementara kita cukupkan dulu pembahasan terkait dengan dua topik utama, jadi landasan dan asas dalam rumah tangga. Semoga dalam menjalani kehidupan itu selalu kita ingat sebagai landasannya. Dan pada akhirnya nanti kita bisa kokoh dengan berbagai apapun ombak yang menimpa, tetap saja tenang. Gejolak apapun itu, ketika dengan landasan dan asas dapat terpenuhi, tetap bisa menjadi tentram dan bahagia. Wallahu a'lam. Saya kembalikan dulu. Baik, itulah tadi materi yang disampaikan oleh Ustaz tentang konsep keluarga sakinah. Tentunya bagus untuk didiskusikan, atau jika ada yang belum clear, silahkan pertanyaannya disampaikan. Boleh disampaikan secara langsung, juga bisa melalui room chat. Disilahkan. Tabe Ustaz langsung jawab nih, atau ditunggu penanya yang lain? Saya jawab dulu yang masuk saja dulu ya. Oh iya. Jadi ada pertanyaan dari Ayunda Sudarmi. Yang pertama itu, apakah ada indikator keluarga sakinah yang bisa dilihat secara kasat mata atau hanya bisa dirasakan di dalam hati secara personal di keluarga? Nah, pertanyaan keduanya, bagaimana cara merawat kondisi sakinah dalam rumah tangga yang tidak lepas dari goncangan sehingga happy ending dunia akhirat? Mungkin itu pertanyaannya, Ustaz. Disilahkan untuk memberikan pemaparan. Ya, jadi tadi kita keluarga sakinah itu dia adalah buah atau manfaat yang lahir dari konsep mawaddah wa warah. Jadi mawaddah dan warahmah. Nah, kita bisa lihat tadi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, ini inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi kalau kita lihat bahwa mawaddah itu, apa makna tadi mawaddah? Jadi itu kasih sayang yang lahir dari interaksi fisik. Sedangkan rahmah adalah kasih sayang lahir dari interaksi batin. Maka inilah dua konsep ini membentuk sakinah. Sehingga kita bisa lihat indikator keluarga sakinah itu dapat terlihat secara kasat, di mana di dalam rumah tangga secara fisik itu terjadi interaksi bagus, tenang. Nah, karena apa yang tampak sebenarnya lahir dari batin. Namun interaksi fisik ini ya, itu terasa bermakna kalau didasari dari rahmat, yang lahir dari interaksi batin. Maka kesakinahan secara fisik, secara zahir, dan secara batin itu harus menyatu sehingga terbentuklah keluarga sakinah. Kalau hanya hati saja, wajar kalau Nabi mengatakan, jadi innallaha la yanzuru ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah itu melihat apa yang ada di dalam hati dan apa yang kita lakukan, Sehingga dengan demikian orang akan
merasakan. Sama lah kalau kita berjabatan. Jadi seseorang dinyatakan itu bagus hubungannya. Pada saat dia berjabat tangan tampak ada keakraban. Jadi ada saling menghormati. Tapi kalau hatinya bermasalah, ya, maka dia akan tampak dalam kehidupannya. Nah, misalnya ketika dia berinteraksi, ya wajar saja. Jadi sahabat yang bermasalah ketika dia berjabat tangan, rasanya jabatannya biasa-biasa. Bahkan mungkin hanya basi-basi saja. Tapi ketika mereka akrab, maka terasa kelihatan ketika dia berjabat tangan. Dia pegang erat. Dan lama mungkin bahkan tidak mau dilepas. Ya. Jadi bukan hanya saat dirasakan saja, tetapi adalah sesuatu yang bisa dilihat secara kasat, ya, secara kasat mata. Uh, Walaupun inti dari segalanya itu adalah perasaan, kan itu adalah citra dan akhlak. Kalau kita berbicara tentang akul karimah, itu kan ada proses. Jadi mulai proses niat, kemudian yang kedua adalah perilaku, yang ketiga adalah kebiasaan, yang keempat adalah uh, karakter. Dan karakter itu biasanya muncul saat seseorang menikmati, merasakan nikmatnya berinteraksi. Nah, itu setelah proses mulai niat yang bagus, lalu diikuti dengan perilaku yang baik. Lalu perilaku yang baik itu diulang-ulang, sehingga dia akan merasakannya dengan nikmat. Tapi kalau kita sudah bisa merasakan secara batin, maka otomatis ya secara yang kasat mata pun itu akan tampak. Lalu bagaimana cara merawat kondisi sakinah dalam rumah tangga yang tidak lepas dari goncangan? Ya. Tadi goncangan itu bisa tetap bertahan dan tidak mempengaruhi kalau landasan kokoh. Tadi kan kita mengetahui landasan rumah tangga itu adalah tauhid. Lalu asalnya ada 5. Nah, selama rumah tangga ini dengan dasar tauhid itu, karena otomatis akarnya tertancap turun dengan kuat. Sehingga ketika dia tumbuh besar, berkembang tinggi, tumbuh tinggi, di mana ombak akan datang tentu dan angin yang harusnya itu tidak roboh, tidak patah, tidak tumbang karena akarnya tertancap ke bawah. Makanya Rasulullah SAW membina sahabatnya itu adalah membina hati, membina jiwa. Karena jiwa dan hati itu merupakan dasar keimanan. Olahan hati itu nanti menghasilkan keimanan yang kokoh. Nah, keimanan kokoh inilah yang nanti mampu menahan dirinya. Landasan tauhid. Kemudian kedua tadi asas-asasnya ya dipenuhi. Asas karamah insaniyah, asas keadilan, asas kesamaan, dan juga merasa kebutuhan masing-masing, ya. Sehingga masing-masing berlomba untuk memenuhi kebutuhan dirinya, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Allah alam bisawab. Demikian. Ya, itulah penyampaian dari Ustaz. Bagaimana dengan Ayunda Sudarmi? Alhamdulillah terjawab Ustadz, syukran. Ya, alhamdulillah. Apakah masih ada pertanyaan? Disilahkan untuk yang mau bertanya, bisa disampaikan secara langsung juga bisa melalui room chat. Ya. Ya.
Cukup ya, kami bersiap-siap mau ke Bantaeng lagi. Ya, Ustaz. Oke, Ya. karena yang bertanya sudah tidak ada dan melihat waktu juga sudah menunjukkan waktu istirahat dan Ustaz juga punya agenda lain. Untuk mengakhiri pengajian kali ini, kami persilahkan kepada Ustaz untuk memberikan closing statement. Disilahkan dengan hormat. Ya. Baik. Yang pertama bahwa kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada di langit dan di bumi ini adalah berada di dalam ciptaan, aturan, dan kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana kita yakini bahwa dalam kehidupan tujuan akhirnya segalanya adalah Allah. Oleh karena itu, dalam rumah tangga harus ditanamkan dan dihayati ke dalam hati kita dan dirasakan dalam jiwa akan kesadaran bahwa semua proses dan keadaan kehidupan kekeluargaan harus berpusat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, cara Allah mengangkat derajat seseorang itu adalah banyak cara. Di antaranya adalah digerakkan dan digoyang. Karena saat itulah Allah akan turunkan sakinah. Makin kuat goncangan dan kesedihan ketika Allah mencoba kita dan kita mampu untuk menahan diri, saat itulah ketentraman dan kenyamanan dahsyat akan kita rasakan. Juga kita termasuk orang-orang yang diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tetap kokoh di dalam keimanannya dalam kehidupan dunia ini maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.